Di antara surat-surat yang ditulis oleh Paulus, surat pertama kepada jemaat di Korintus termasuk surat yang paling panjang. Mengapa? Karena jemaat Korintus menghadapi paling banyak masalah bila dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain yang didirikannya. Paulus harus menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi itu. Dengan surat yang ditulisnya ini, Paulus menunjukkan tanggung jawabnya sebagai rasul atas jemaat yang didirikannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara, kota Korintus terletak di wilayah Yunani. Kota ini pernah dihancurkan oleh pasukan Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi. Julius Caesar membangun kembali kota ini pada tahun 46 sebelum Masehi dan menjadikannya pusat provinsi Romawi, yaitu provinsi Akhaya. Dan kota ini menjadi pusat perdagangan dan sangat berkembang, khususnya untuk industri keramik. Kota ini juga dikenal karena kemajuannya yang pesat dalam kebudayaan dan pendidikan. Paulus tiba di kota Korintus dalam perjalanan misi yang kedua sekitar musim gugur tahun 52 Masehi. Sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 18 ayat 1 sampai dengan 18. Selama 18 bulan, 1,5 tahun, Paulus tinggal di kota ini dan membina jemaat yang didirikannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Paulus bekerja sebagai tukang tenda. Nah, Paulus menulis surat ini ketika ia berada di kota Efesus. Lihat 1 Korintus bab 16 ayat 8. Sekitar tahun 55 dan 56 Masehi dalam perjalanan misinya yang ketiga. Lihat Kisah bab 18 ayat 23 sampai dengan bab 21 ayat 16. Ketika ia masih berada di kota Efesus, orang-orang dari keluarga Chloe dari Korintus datang menemuinya. Mereka menyampaikan kabar buruk mengenai keadaan jemaat Korintus. Ada berbagai masalah yang harus dihadapi oleh jemaat. Di dalam jemaat terjadi perpecahan. Ada anggota jemaat yang terlibat dalam perzinahan. Kemudian ada kebingungan di antara anggota jemaat tentang boleh atau tidaknya mengikuti upacara penyembahan berhala. Dan ada juga masalah yang berkaitan dengan karunia-karunia yang diterima oleh jemaat. Paulus menulis surat ini untuk menanggapi berbagai persoalan yang dihadapi oleh jemaat, supaya mereka bisa bertindak dengan benar sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Walaupun jauh dari Korintus, Paulus dapat berbicara kepada jemaat dan menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Kita akan lihat lebih lanjut bagaimana Paulus menulis surat ini. Paulus menulis surat ini atas nama dirinya sendiri dan Sostenes. Pada akhir surat kepada jemaat Korintus, Paulus menyatakan bahwa ia menulis surat ini dengan tangannya sendiri. 1 Korintus bab 16 ayat 21. Ia memperkenalkan diri sebagai orang yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Yesus Kristus. Kata Yunani apostolos yang diterjemahkan dengan kata rasul berarti utusan.
Dalam Perjanjian Baru, kata ini seringkali digunakan untuk menyebut 12 orang Rasul Yesus yang menjadi muridnya dan kemudian diutus untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Walaupun tidak termasuk dalam kelompok 12 rasul ini, Paulus menyebut diri sebagai rasul. Kenyataan bahwa jemaat Korintus sudah menjadi percaya kepada Kristus adalah bukti bahwa dia adalah seorang rasul. Ia menyebut diri rasul karena memang Kristus mengutusnya untuk memberitakan Injil Allah. Tadi sudah dikatakan bahwa Paulus menulis surat ini bersama dengan Sostenes. Sostenes yang menemani Paulus menulis surat ini adalah pemimpin sinagoga di kota Korintus. Kisah Para Rasul bab 18 ayat 7. Paulus menyebutnya saudara kita karena ia berasal dari Korintus dan sedikit banyak terlibat dalam pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus di kota ini. Paulus tinggal di kota Korintus selama 1,5 tahun, 18 bulan. Kisah bab 18 ayat 11. Ketika Galio menjadi gubernur di Akhaya atau Yunani, orang-orang Yahudi membawa Paulus ke pengadilan dengan tuduhan ia meyakinkan orang untuk beribadah dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Galio menolak mengadili perkara internal orang Yahudi. Akibatnya, orang-orang Yahudi justru menyerbu rumah Sostenes dan memukulinya di depan pengadilan itu. Mereka marah kepada Sostenes karena rupanya ia tidak memihak orang-orang Yahudi yang mendakwa Paulus, tetapi justru menjadi percaya kepada Paulus dan menjadi pengikut Kristus. Tidak diketahui bagaimana Sostenes ini menemui Paulus di Efesus. Tetapi jelas, ia sedang bersama dengan Paulus ketika Paulus menulis surat ini. Paulus dan Sostenes menulis surat untuk jemaat Allah yang ada di kota Korintus. Ia menyebut jemaat Korintus yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Itu kita bisa lihat di 1 Korintus bab 1 ayat 2. Suatu tempat menjadi kudus bila Tuhan hadir di tempat itu. Misalnya, gereja menjadi tempat kudus karena Tuhan Yesus hadir di dalamnya. Demikianlah mereka menjadi jemaat yang kudus karena Tuhan Yesus hadir di tengah mereka dan menguduskan mereka. Seseorang disebut kudus bila ia dikhususkan untuk melayani Allah, misalnya dalam ibadah. Demikianlah, jemaat menjadi kudus karena mereka dikhususkan untuk melayani Allah, baik dalam ibadah, dalam pemberitaan Injil, maupun dalam melakukan kehendak Allah. Pada awal suratnya, Paulus menyampaikan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 1 Korintus bab 1 ayat 3. Dalam salam ini ia menyebut dua hal yang penting, yaitu kasih karunia dalam bahasa Yunani charis dan damai sejahtera dalam bahasa Yunani eirene yang berkaitan erat dengan Injil. Kasih karunia berarti pemberian cuma-cuma atau hadiah. Allah telah memberikan segala kasih karunia kepada manusia. Tetapi yang terbesar adalah keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Manusia memang telah berdosa, tetapi kasih karunia Allah dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roma bab 5 ayat 15.
Damai sejahtera adalah buah dari karya penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus. Karena dosa-dosanya, manusia telah jauh dari Allah. Tetapi Kristus telah menghapus dosa-dosa mereka sehingga manusia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Manusia yang tadinya musuh Allah karena dosa-dosa mereka, sekarang didamaikan dengan Allah. Demikianlah kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma bab 5 ayat 1. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan melihat hal yang penting untuk kita perhatikan berkaitan dengan penulisan surat ini. Sekaligus kita akan belajar dari sikap Paulus. Paulus menulis surat untuk menanggapi berbagai persoalan yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Ada banyak persoalan. Di antaranya, dalam jemaat terjadi perpecahan. Para anggota jemaat terbagi-bagi dalam berbagai kelompok yang masing-masing merasa lebih unggul daripada yang lain. Kemudian soal yang lain, dalam perayaan Ekaristi terjadi penyimpangan. Sebelum Ekaristi, orang yang memiliki makanan memakan makanannya, sedangkan yang tidak punya makanan hanya melihat mereka makan. Kemudian ada masalah yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Sebagian anggota jemaat memandang hal itu diperbolehkan, sedangkan yang lain tidak. Kemudian ada juga pertanyaan tentang kebangkitan orang mati. Apakah kebangkitan itu ada? Kalau ada, bagaimana orang akan bangkit? Paulus yang mendirikan jemaat Korintus dan dialah yang memiliki tanggung jawab jika terjadi masalah di dalam jemaat. Dan Paulus melaksanakan tugas ini. Paulus menyebut diri sebagai rasul yang diutus oleh Kristus untuk memberitakan Injil. Jemaat Korintus adalah hasil pekerjaannya memberitakan Injil. Mereka sudah percaya kepada Kristus dan hidup bersama sebagai jemaat. Melalui surat yang ditulisnya ini, Paulus masih menggembalakan jemaat yang didirikannya. Kalau ia menyebut diri sebagai Rasul Kristus, itu berarti ia menyadari bahwa ia harus bertanggung jawab kepada Kristus. Ia membina jemaat sebagai wujud tanggung jawabnya kepada Kristus. Kesadaran akan kedudukan sebagai Rasul Kristus dan pelaksanaan tugas yang dipercayakan oleh Kristus ini layak untuk menjadi teladan. Paulus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Setiap orang yang percaya kepada Kristus perlu menyadari jati dirinya sebagai orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik mengenai keselamatan yang dilakukannya untuk manusia. Kesadaran akan jati diri ini akan mendorong orang beriman untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepada Kristus. Mereka dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus dengan kata, dengan sikap, dan dengan perilaku. Sehingga orang dapat mengenal Kristus dan karya penyelamatannya. Orang beriman akan menempatkan diri sebagai teladan supaya orang lain dapat hidup dalam kasih seperti yang diajarkan oleh Kristus. Terpujilah Allah, Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus rohnya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.